Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Velia Permata Dewi dengan NIM 4112-101072 sebagai Ketua Kelompok 10. Saya Sinta Maharani Marsono dengan NIM 4112101045 sebagai anggota. Saya Karina Krisnaldi dengan NIM 4112101068 sebagai anggota. Di sini kami akan menjelaskan tentang prosedur pembayaran utang di PT Teknopilot Indonesia. Sebelum kita masuk ke prosedur pembayaran utang, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai informasi umum PT Teknopilot Indonesia. PT Teknopilot Indonesia adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang IT dan didirikan pada tanggal 21 Juni 2017. PT ini berlokasi di Ruko KDA Junction, Blok C nomor 7, Kota Batam, Kepulauan Riau. Pendirinya bernama Ramadhani Marsono yang juga merupakan direktur dari PT Teknopilot Indonesia. PT Teknopilot Indonesia juga mempunyai visi menjadi perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur IT di Indonesia dengan misi menjadi acuan penggunaan IT di Indonesia. Selanjutnya adalah struktur organisasi di PT Teknopilot Indonesia. Yang pertama, Direktur Utama yang bertugas untuk mengawasi dan memastikan segala kegiatan di PT Teknopilot Indonesia berjalan sesuai dengan visi misi yang ada. Sebagai Direktur Utama, ia bertanggung jawab penuh atas kegiatan internal maupun eksternal perusahaan. Yang kedua, Project Manager. Project Manager bertugas untuk bertanggung jawab atas segala arah koordinasi, pelaksanaan, dan juga pengendalian dalam penyelesaian proyek yang ada. Yang ketiga, ada bagian purchasing bertugas untuk menyusun list pembelian barang yang dibutuhkan oleh perusahaan, serta meminta persetujuan pembelian kepada direktur. Yang keempat, ada accounting manager yang bertanggung jawab dalam pembuatan jurnal dan juga bertugas untuk membuat laporan keuangan serta melakukan penyesuaian di setiap periode akuntansi. Yang kelima, admin bertugas untuk melakukan pembukuan dasar serta menjaga dokumen perusahaan baik itu dokumen fisik maupun digital. Yang keenam, ada IT teknisian yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasi tim dan juga seluruh pekerjaan dalam menyiapkan program kerja dan petunjuk terhadap pelaksanaan kerja. IT teknisian juga bertanggung jawab terhadap hasil kerja tim agar sesuai dengan tujuan bersama. Yang ketujuh, ada sales manager yang bertanggung jawab dalam pengelolaan penjualan, mengawasi aktivitas dan kinerja tim penjualan, dan juga berkoordinasi dengan marketing mengenai prospek dan promosi produk. Dan yang terakhir, account manager bertanggung jawab untuk menganalisis kebutuhan pembeli dan menjaga hubungan baik antara perusahaan dan pembeli. Selain itu, ia juga bertugas untuk membuat strategi pemasaran. Sekarang kita masuk ke flowchart prosedur pembayaran utang di PT Teknopilot Indonesia. Proses pembayaran utang sebelum dianalisa. Pertama, bagian purchasing menerbitkan dokumen purchase order sebanyak 2 lembar. Lembar pertama, dokumen PO diserahkan ke bagian vendor, dan lembar kedua tetap di tangan bagian purchasing. Kedua, bagian vendor menerima dokumen purchase order sebanyak 1 lembar dari bagian purchasing, serta melakukan verifikasi. Bagian ini menerbitkan invoice yang akan diserahkan ke bagian accounting. Ketiga, di bagian accounting, invoice dimasukkan ke dalam list utang yang harus dibayar berdasarkan kategori jatuh tempo, rata-rata 30 hari, dan mengarsipkannya sementara berdasarkan tanggal. Keempat, bagian vendor mengeluarkan dokumen tanda terima barang, faktur pajak, packing list, dan resi pengiriman, dan diberikan ke bagian purchasing. Kelima, bagian purchasing melakukan penyesuaian dokumen-dokumen dari bagian vendor dan dokumen PO sesuai kategori barang. Keenam, bagian admin melakukan cek kelengkapan dokumen seperti purchase order, invoice, faktur pajak, packing list, dan resi pengiriman. Apabila sudah sesuai, bagian admin menyerahkannya ke bagian accounting. Ketujuh, bagian accounting meminta persetujuan pembayaran kepada direktur perusahaan. Selanjutnya, direktur melakukan persetujuan pembayaran. Terakhir, bagian accounting melakukan pembayaran melalui transfer bank to bank. Setelah melakukan pembayaran, selanjutnya mencetak dokumen bukti kas keluar. Narasi flowchart setelah analisis. Pertama, bagian vendor mencetak 2 lembar invoice. Lembar ke-1 disimpan oleh vendor dan lembar kedua diberikan kepada bagian accounting. Kedua, bagian accounting memasukkan invoice ke list utang yang harus dibayar berdasarkan kategori jatuh tempo, rata-rata 30 hari. List utang diarsipkan sesuai tanggal. Ketiga, bagian vendor mencetak dokumen berupa tanda terima barang, faktur pajak, packing list, dan resi pengiriman. Keempat, bagian purchasing menerima list utang dari accounting dan dokumen-dokumen dari vendor untuk dilakukan penyesuaian. Kelima, bagian admin menerima dokumen yang telah disesuaikan oleh bagian purchasing untuk dicek kelengkapan dokumen. Keenam,
Bagian accounting menerima kelengkapan dokumen dari bagian admin dan meminta persetujuan pembayaran kepada direktur. Ketujuh, direktur menyetujui untuk dilakukan pembayaran. Maka bagian accounting melakukan proses pembayaran transfer bank to bank dengan internet banking perusahaan. Kedelapan, bagian vendor menerima bukti pembayaran dari bagian accounting. Dan yang terakhir, bagian accounting mencetak bukti kas keluar setelah dilakukan proses pembayaran. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan survei yang telah kami lakukan, serta laporan yang telah kami susun, dapat kami simpulkan ringkasan prosedur pelunasan utang dalam PT Teknopilot Indonesia, yaitu vendor mencetak 2 lembar invoice, lembar pertama disimpan oleh vendor dan lembar kedua diberikan kepada accounting. Selanjutnya, accounting memasukkan invoice ke list utang lalu diarsipkan sesuai tanggal dan vendor mencetak tanda terima barang, faktur pajak, packing list, dan resi pengiriman. Setelah itu, purchasing menerima list utang dari accounting dan dokumen-dokumen dari vendor untuk dilakukan penyesuaian. Admin menerima dokumen yang telah disesuaikan untuk dicek kelengkapan dokumen. Selanjutnya, accounting menerima kelengkapan dokumen dan meminta persetujuan pembayaran direktur. Setelah direktur menyetujui, dilakukan pembayaran melalui transfer bank to bank dengan internet banking perusahaan. Lalu, vendor menerima bukti pembayaran dari accounting dan accounting mencetak bukti kas keluar setelah dilakukan pembayaran. Sistem pengendalian internal dari proses pembayaran utang pada PT Teknopilot Indonesia yaitu terdapat bagian-bagian yang memiliki fungsi berbeda seperti bagian purchasing, accounting, admin, dan direktur. Pemisahan tugas ini penting karena meminimalisir terjadinya kesalahan dan kecurangan selama prosedur dilakukan. Selanjutnya, rekomendasi perbaikan. Sebaiknya PT Teknopilot Indonesia memiliki bagian utang tersendiri untuk mengelola utang yang dimiliki oleh PT Teknopilot Indonesia. Hal ini dapat mencegah kesalahan pencatatan utang. Selain itu, dengan adanya bagian utang, dapat meminimalisir tindak kecurangan. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.